Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Atela Fajri dengan NIM 3332401, praktikan penelitian operasional 1 dari kelompok 25, SIP 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan persoalan model transportasi dengan menggunakan software Microsoft Excel, PowerPoint, dan RStudio. Selanjutnya kita masuk ke soalnya. Baik, di soal ini dijelaskan, penerbit buku pelajaran Cendekia Press mencetak buku di tiga percetakan besar, yaitu percetakan A, percetakan B, dan percetakan C, dengan kapasitas pengemasan masing-masing sebanyak 250 box, 180 box, dan 200 box. Buku-buku yang telah dicetak ini kemudian akan dikirimkan ke 4 sekolah besar, yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA 4, yang memiliki permintaan masing-masing sebanyak 150 box, 130 box, 170 box, dan 180 box. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang berisikan biaya pengiriman per box. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman buku dari masing-masing percetakan ke sekolah-sekolah tersebut agar total biaya distribusi seminimal mungkin. Gunakan metode transportasi dan selesaikan dengan software Microsoft Excel, PowerPoint, atau RStudio. Dan untuk yang software pertama di sini, saya akan menyelesaikan dengan software Microsoft Excel. Nah, di software Microsoft Excel ini saya sudah menyiapkan tabelnya untuk mempermudah pengerjaan. Selanjutnya, kita akan mengisi nilai yang ada tabel-tabel ini dengan nilai yang diberikan di soal ini. Nah, untuk pertama itu kita mengisi nilai dari biaya pengiriman per boxnya. Nah, untuk biaya pengiriman per boxnya untuk percetakan A itu ke SMA 1 itu sebesar Rp40, lalu ke SMA 2 sebesar Rp45, ke SMA 3 sebesar Rp50, ke SMA 4 sebesar Rp55. Selanjutnya untuk percetakan B, dia mengalokasikan ke SMA 1 itu biaya per boxnya sebesar Rp55, SMA 2 sebesar Rp50, SMA 3 sebesar Rp45, dan SMA 4 sebesar Rp40. Ini untuk percetakan C, butuhkan biaya sebesar Rp50 untuk mengalokasikan ke SMA 1, lalu Rp60 untuk ke SMA 2, Rp55 untuk ke SMA 3, dan Rp45 untuk ke SMA 4. Selanjutnya untuk kapasitas pengemasannya juga bisa kita lihat di soal ini, yaitu kapasitas pengemasan masing-masing sebanyak 250 box untuk percetakan A, 180 box untuk percetakan B, dan 200 box untuk percetakan C. Lalu untuk demandnya sendiri juga ada di soal ya, permintaan masing-masing sebanyak 150 box untuk satu, 130 box untuk percetakan 2, 170 box untuk SMA 3, dan 180 box untuk SMA 4. Nah, selanjutnya jika sudah kita isi tabelnya, kita perlu mengecek apakah jumlah dari nilai demand ini hasilnya itu sama dengan nilai kapasitas pengemasan. Karena jika hasilnya tidak sama, kita perlu menambahkan dummy. Karena itu kita perlu mengeceknya terlebih dahulu dengan cara if jika jumlah dari demand sama dengan jumlah kapasitas pengemasan. Jika nilainya sama, maka akan muncul oke. Namun jika belum sama, kita perlu tambah dummy. Nah, di sini muncul tulisan oke, artinya nilai dari jumlah demand ini dengan nilainya itu sama dengan nilai jumlah kapasitas pengemasan. Jadi kita tidak perlu menambahkan dummy. Kita bisa langsung mencari solusi optimalnya. Nah, pertama-tama kita akan mengisi kapasitas pengemasan ini dengan jumlah dari baris cetakan ini. Kita select, nah, kita copy ke bawah. Untuk demand ini kita bisa dapat dari kolom kolak. Lalu kita copy ke sana. Selanjutnya untuk biaya minimum ini bisa kita dapatkan dari hasil perkalian biaya pengiriman per boxnya kita kalikan dengan jumlah alokasi dari tiap percetakan ke masing-masing sekolah.
Kita bisa kita gunakan rumus sum product. Product. Untuk array satunya itu kita pilih biaya pengirimannya di sini. Dan array 2-nya kita select jumlah alokasi yang nantinya akan kita cari. Nah, selanjutnya kita akan mengisi sel yang kosong ini dengan jumlah alokasi yang kita perlukan untuk mencapai biaya minimum. Dengan cara kita ke menu data di sini, lalu kita pilih solver. Nah, untuk set objektifnya itu kita pilih di biaya minimum ini. Nah, ini juga kita pilih min karena kita ingin meminimalkan biaya. Lalu untuk by changing variable cell-nya, kita pilih sel yang ingin kita ubah, yaitu sel yang kosong ini. Dan constraint-nya kita tambahkan, itu nilai demand ini, terus sama dengan nilai demand yang ada di sini. Itu kita tambahkan lagi, nilai kapasitas pengemasan yang ada di sini, terus sama dengan nilai kapasitas pengemasan yang ada di sini. Klik OK. Dan untuk solving methodnya, pastikan sudah di simplex LP. Jika sudah, kita klik solve, klik OK. Nah, maka didapat biaya minimumnya itu sebesar Rp27.850. Mana kita perlu mengalokasikan 120 box dari percetakan A ke SMA 1 dan 130 box ke SMA 2. Lanjutnya untuk percetakan B itu kita perlu mengalokasikan sebanyak 170 box ke SMA 3 dan 10 box ke SMA 4. Lalu untuk percetakan C kita perlu mengalokasikan sebanyak 30 box ke SMA 1 dan 170 box ke SMA 4. Baik, software selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan dengan software POMKM. Langkah pertama kita ke menu modul, lalu kita pilih transportation di sini. Kita klik new, kepala bisa kita ubah. Nah, untuk number of source-nya atau sumbernya kita ganti jadi 3 karena kita punya 3 sumber yaitu ada percetakan A, percetakan B, dan percetakan C. Dan untuk number of destination-nya kita ubah jadi 4 karena kita punya 4 tujuan atau destination yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA 4. Dan untuk objektifnya itu kita pilih minimize karena kita ingin mencari biaya minimalnya. Itu kita klik OK. Nah, dan untuk nilai-nilai tabel ini bisa kita copy dari Excel, tabel Excel sebelumnya untuk mempercepat. Oke. Kita sudah terisi semua tabelnya. Selanjutnya kita ke solve ini. Kita solve problem. Nah, maka didapat hasil untuk percetakan A itu mengalokasikan sebanyak 130 box ke SMA 1 dan 120 box ke SMA 2. Lalu untuk percetakan B itu mengalokasikan sebanyak 10 box ke SMA 2 dan 170 box ke SMA 3. Lalu untuk percetakan C itu mengalokasikan sebanyak 20 box ke SMA 1 dan 180 box ke SMA 4. Nah, hasil pengalokasian di software Pongkem ini berbeda dengan yang di Microsoft Excel. Bisa kita lihat di sini untuk percetakan itu mengalokasikan sebanyak 120 di SMA 1 dan 130 di SMA 2. Sedangkan di POMKM ini untuk percetakan A itu mengalokasikan sebanyak 130 di SMA 1 dan 120 di SMA 2. Dan begitu juga di percetakan B dan C. Bisa kita lihat. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena dalam permasalahan transportasi ini, kita kan ingin mencari jumlah alokasi barang dari setiap percetakan ke masing-masing sekolah dengan tujuan untuk meminimalkan biaya.
Namun bisa saja terdapat lebih dari satu kombinasi jumlah alokasi yang menghasilkan total biaya minimum yang sama. Nah, oleh karena itu, walaupun pengalokasian barang pada software POM-VM dan Microsoft Excel itu berbeda, namun dari kedua software tersebut tetap tetap memiliki biaya minimum yang sama besar, yaitu sebesar Rp27.850. Oke, selanjutnya untuk software yang terakhir, di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan software RStudio. Untuk langkah pertama, kita perlu membuat file baru dengan mengklik tombol Ctrl Shift N. Selanjutnya di sini saya juga sudah menyiapkan sintaks-sintaks dari RStudio di Microsoft Word ini. Tinggal kita copy. Pertama itu kita perlu menginstal dan mengaktifkan package LPsolve agar kita bisa menggunakan sintaks-sintaks dari linear programming ini. Run, oke, sudah terinstall dan package-nya. Selanjutnya, kita akan memasukkan data biaya pengiriman buku. Ini kita kan dalam bentuk matriks, mana ada sini ada 3 baris, itu enrollnya 3, dan kita definisikan sebagai variable cost. Kita run. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai demand dan kapasitas. Ini untuk ini yang baris pertama itu adalah nilai dari kapasitas pengemasan boxnya, mana kita definisikan sebagai R underscore 100. Lalu untuk yang T underscore 100 ini adalah merupakan data dari demand masing-masing sekolah. Itu ada 150, 130, 170, dan 180. Lalu kita run, dan kita akan menampilkan hasil ya, dari solusi. Nah, ini untuk menampilkan hasil kita menggunakan sintaks LP transport. Lalu kita masukkan variabel yang telah kita definisikan sebelumnya. Di sini ada cost, row, RR 400, kolom, yang 400. Dan sini untuk directionnya kita pilih min karena kita ingin meminimalkan biaya pengiriman. Nah, berapa biaya paling kecil yang dapat kita hasilkan. Ya, kita select, lalu kita run. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa biaya minimalnya itu ya sebesar 27.850, itu sama dari software-software sebelumnya. Dan untuk pengalokasian barangnya itu sebesar 120 dari percetakan A ke SMA 1, lalu 130 dari percetakan A ke SMA 2. Dan untuk percetakan B itu mengalokasikan sebanyak 170 ke percetakan ke SMA 3 dan 10 ke SMA 4. Dan untuk percetakan C itu mengalokasikan barang sebanyak 30 ke SMA 1 dan 170 ke SMA 4. Nah, pengalokasian barang ini sama dengan yang ada di software Excel. Bisa kita lihat di sini, 20 atau 30. Nah, baik, jadi kesimpulan dari video kali ini adalah, walaupun terdapat perbedaan hasil kombinasi jumlah alokasi barang di ketiga buah software, tetapi biaya minimum yang dihasilkan tetap sama, yaitu sebesar Rp27.850. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat lebih dari satu kombinasi jumlah alokasi barang yang menghasilkan biaya minimum yang sama. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.